Ya, kembali lagi di channel YouTube Anom Gusti Official. Ini hari kelima kita belajar dasar-dasar ilmu hukum ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan untuk menyaksikan video hari demi hari. Kita mulai melakukan pembelajaran ilmu hukum ya. Ini dasar-dasarnya, ini basicnya. Kembali lagi sebelum kita masuk ke kondisi atau situasi kasus hukum, kita perlu mempelajari dasar-dasar ilmu hukum juga. Ya, tepat di tanggal 5 September ini hari kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi teman-teman yang Muslim, saya turut mengucapkan selamat Maulid Nabi Muhammad. Yang tentu saja di tengah kondisi kita yang berangsur membaik ya, unjuk rasa, demonstrasi sudah mulai berhenti. Mudah-mudahan pemerintah mengabulkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh kaum mahasiswa, kaum buruh, kaum ojol yang memang aspirasinya itu tentu saja tujuannya untuk kesejahteraan rakyat ya. Semoga tidak ada lagi ketimpangan pendapatan, semoga tidak ada lagi flexing-flexing yang dilakukan oleh anggota DPR begitu ya. Kemudian berita yang sedang booming saat ini juga ditangkapnya ya mantan Menteri Pendidikan yaitu Nadiem Makarim akibat korupsi pengadaan laptop Chromebook ya, yang mudah-mudahan nanti bagaimana proses hukumnya kita lihat bersama-sama. Kita tidak bisa menjudge terlebih dahulu ya salah atau tidaknya. Yang jelas kita amati proses hukum yang kita hormati proses hukum yang berlangsung nanti, begitu. Baik, itu pengantar dari saya. Sekarang kita mulai membahas dasar-dasar ilmu hukum di hari kelima. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas hukum. Seperti biasa, saya akan menggunakan alat bantu slide supaya teman-teman bisa dengan mudah melihat tulisannya dan juga mendengarkan paparan dari saya begitu ya. Oke, di hari kelima asas-asas umum tentang hukum. Ya, tentu saja kembali lagi yang disebut asas itu artinya basic yang sangat fundamental bagi seseorang sebelum mempelajari hukum. Ya, artinya di sini kita mengupas lebih dalam lagi yang menjadi asas-asas hukum itu apa saja ya. Ya, kita akan membahas mengapa asas hukum itu penting ya. Seperti biasa, ini pertanyaan yang sangat mendasar supaya teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang mau belajar hukum itu tahu mengapa, why, start with why. Dimulai dari mengapa. Mengapa asas hukum itu penting ya. Jadi menurut saya, mengapa asas hukum itu penting? Yang pertama, asas hukum itu menjadi sebuah dasar ya, menjadi sebuah landasan pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Jadi tanpa asas yang sifatnya sangat filosofis, kita tidak memiliki dasar atau pijakan yang kuat dalam membentuk suatu undang-undangnya. Jadi ketika ketika eh, badan legislatif maupun badan eksekutif itu membuat suatu undang-undang, tentu saja ada yang disebut dengan naskah akademik. Ya, ini naskah akademik ini berfungsi sebagai landasan, sebagai em, naskah yang otentik yang terdiri dari asas-asas hukum ya di sini. Jadi produk hukumnya ini adalah berupa naskah akademik yang dibuat sebelum menjadi aturan perundang-undangan. Nah, di dalam naskah akademik itu, ini adalah semacam original intents ya istilahnya. Nanti kita akan bahas itu apa original intents dalam naskah akademik. Yang jelas naskah akademik ini di dalamnya memuat asas-asas hukum yang sangat fundamental. Begitu. Makanya asas hukum itu penting sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.
Yang kedua, mengapa asas asas hukum ini penting? Karena asas hukum ini memberikan suatu arah atau kompas dan pedoman dalam melakukan penegakan hukum atau law enforcement. Jadi ketika hakim ya sebagai pengadil ini akan memperhatikan asas-asas hukum dalam setiap keputusannya ya. Jadi seperti itu. Jadi aparat penegak hukum baik itu tidak hanya hakim ya, jaksa maupun kepolisian itu pasti akan mempertimbangkan asas filosofis atau landasan seseorang misalkan tersangka atau pelaku melakukan tindakan kejahatan. Jadi dengan asas-asas itu memberikan arahan atau memberikan petunjuk dalam melakukan penegakan hukum ini. Apakah tersangka ini benar-benar salah atau tidak seperti itu? Ya, ini asas hukum ini patut dipahami dan patut dikuasai secara utuh oleh para penegak hukum. Ketika penegak hukum atau aparat penegak hukum tidak menguasai asas-asas hukum, maka yang terjadi adalah kekacauan hukum ya. Artinya bisa saja vonisnya itu keliru atau tidak tepat dan lain sebagainya. Gitu. Dan yang ketiga, mengapa asas hukum ini penting? Karena asas hukum ini menjamin suatu konsistensi dalam sistem hukum. Ya, ketika hukum ini tidak menjalankan asas-asas yang sifatnya fundamental, maka terjadi ketidakseimbangan dalam hukum ya. Hukum itu butuh konsistensi, butuh koherensi antar satu peraturan dengan peraturan yang lainnya, butuh juga semacam keseimbangan dalam mewujudkan hukum-hukum yang adil begitu. Ya, jadi asas hukum ini menjamin konsistensi dalam suatu sistem hukum yang sifatnya sangat kompleks. Suatu ekosistem hukum yang sudah dibentuk ini akan terjamin jika asas-asas hukumnya ini dijalankan dengan baik begitu. Ya, itu menurut saya mengapa asas hukum ini penting untuk dipegang, penting untuk dipedomani bagi para penegak hukum begitu. Ya. Jadi kalau teman-teman ada lagi alasan lain mungkin silahkan tulis di kolom komentar supaya memperkaya materi kita pada video kali ini begitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh-contoh asas hukum. Nah, tadi saya banyak bicara asas hukum itu bisa menjamin keseimbangan, bisa menjamin konsistensi, aparat penegak hukum harus mengerti asas hukum. Nah, contoh asas hukum itu apa saja sih gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali asas hukum yang perlu kita pahami. Cuma di sini saya membatasi ya karena durasi juga. Saya mengambil contoh 4 asas hukum yang sering menjadi pedoman bagi para penegak hukum ya. Yang pertama merupakan asas legalitas. Nah, asas legalitas ini mengatur bahwa tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Oke, tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Jadi ketika seseorang ini melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, tapi dalam aturan perundang-undangannya itu belum ada, tidak tercantum, maka orang itu tidak ada tuntutan untuk diberikan hukuman. Oke? Ya, jadi ketika tidak ada aturan, ketika tidak tercantum ke suatu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, maka seseorang itu tidak berhak untuk dihukum, begitu. Makanya asas legalitas ini mengacu pada seseorang ini punya hak untuk tidak dihukum jika tidak tercatat atau tidak dituliskan dalam suatu undang-undang yang formal, begitu. Itu asas legalitas ya. Asas legalitas mengatur atau mendefinisikan bahwa tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Yang kedua, yang sering teman-teman juga dengar ini asas persamaan di depan hukum. Jadi semua dianggap sama ya. Semua orang setara di hadapan hukum. Ini asas yang harus dipegang teguh bagi para penegak hukum.
Kalau kita sering mendengar istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu berarti dia tidak mematuhi atau tidak menjalankan asas persamaan di depan hukum ini, ya. Jadi semua orang sama di mata hukum, gitu. Semua orang sama di depan hukum, memiliki kedudukan yang sama, baik itu rakyat biasa, baik itu eh, kalangan elit atau kaum bangsawan. Ketika sudah berada di depan hukum, maka semuanya sama, gitu ya. Oke, ini asas persamaan di depan hukum. Nah, contoh yang ketiga adanya asas non retroaktif. Hukum tidak berlaku surut. Jadi hukum itu ya ketika ditandatangani, ya, disahkan, misalkan disahkan di tanggal 5 September, mengatur mengatur hal-hal yang diaturnya. Ketika kejadian itu berlangsung di sebelum tanggal 5 September, maka itu tidak berlaku, gitu. Hukum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ya, hukum berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jadi, kejadian-kejadian atau kasus-kasus sebelum tanggal ditetapkannya suatu peraturan, maka ini tidak berlaku. Begitu. Maka disebut asas non-retroaktif. Artinya hukum itu tidak berlaku surut. Ya. Nah, yang keempat, ini juga sering didengar ya. Kemarin juga kita bahas salah satu tujuan hukum yaitu asas kepastian hukum. Jadi hukum itu harus jelas, harus memberikan suatu kepastian dan dapat diprediksi, gitu ya. Jadi hukum itu jelas, hukum itu mampu memberikan kepastian, mampu memberikan jaminan kita untuk konsisten terhadap konsekuensi yang dihadapi oleh masyarakat atau individu, gitu, seperti itu ya. Jadi ini empat asas ini yang sering ya, yang sering kita dengar, yang mungkin nantinya juga teman-teman akan membaca lebih dalam lagi, memperdalam lagi asas-asas hukum yang lain ya. Tapi di sini saya menjanjikan hanya empat contoh yang mungkin menggali lagi asas-asas yang lainnya. Jadi teman-teman tidak hanya belajar dari video saya, teman-teman juga perlu untuk membaca lebih banyak literatur lagi, baik itu dari buku, dari internet, maupun dari jurnal-jurnal ya. Karena era sekarang ini belajar itu sangat mudah, bisa didapatkan dalam genggaman kita, begitu. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, ini contoh ya, contoh penerapan asas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita bicara contoh. Tadi kita bicara konsep, kita bicara apa namanya, kita bicara substansi. Ini kita bicara contoh. Ya, contoh yang pertama saya memberikan contoh orang yang mencuri, oke, baru bisa dihukum jika sudah ada pasal yang mengaturnya. Jadi kalau zaman dulu ya, ketika belum dibuat undang-undang pencurian gitu atau KUHP, orang bebas mencuri, gitu ya. Orang bebas mencuri, orang bisa mengklaim bahwa barang itu miliknya ya di zaman-zaman purba pada saat itu. Belum adanya undang-undang atau kodifikasi mengenai aturan perundang-undangannya. Tapi sejak adanya undang-undang KUHP, tentu saja di situ membuat pasal barang siapa yang mengambil barang milik orang lain itu dikenakan sanksi ya. Jadi seperti itu. Jadi orang yang mencuri baru bisa dihukum jika sudah ada pasal yang mengatur. Apapun, kejahatan apapun, pelanggaran apapun, jika belum ada hukumnya, maka dia tidak pantas atau tidak punya hak untuk dihukum, gitu. Nah, ini yang kedua contohnya tadi yang sudah saya sampaikan juga, semua warga negara termasuk pejabat itu terikat oleh hukum, asas persamaan di depan hukum, ya. Seseorang atau individu itu sama di depan hukumnya. Ada istilah bahasa Inggrisnya saya agak lupa ya. Nanti teman-teman tolong kalau yang ingat tulis di kolom komentar tuh ada istilahnya persamaan di depan hukum ya, gitu. Yang ketiga contohnya tidak bisa dihukum dengan aturan yang dibuat setelah perbuatan dilakukan atau non retroaktif. Ini juga saya sudah bilang tadi, ketika perbuatan itu dilakukan sebelum ditandatangani suatu peraturan, maka perbuatan itu tidak dapat dikenakan sesuai dengan aturan yang baru ditandatangani itu. Ya, jadi itu ya asas hukum. Ya, saya kira itu bisa menjadi pemantik teman-teman untuk bisa mempelajari lebih banyak lagi asas-asas hukum.
Saya kira ada banyak sekali asas hukum ya. Saya kira banyak yang tentu saja teman-teman perlu mendalami lagi lebih dalam, perlu memperbanyak lagi literatur agar pengetahuan hukum teman-teman bisa lebih baik lagi, bisa lebih lebih mantap lagi begitu ya. Ya, mungkin itu teman-teman video kita pada sesi kelima. Nanti kita tetap akan konsisten memberikan edukasi 30 hari targetnya, milestone-nya 30 hari. Semoga saya konsisten memberikan edukasi bagi teman-teman semuanya. Baik, sekian video kali ini. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua.